Nah Pak, ini dari tadi kan rame nih ya Pak, banyak yang seliweran lewat-lewat tuh saya lihat banyak yang masih muda-muda ya Pak pekerjanya ya. Ini kayaknya PTPP ikut ini nih mendukung generasi muda untuk bisa berkarya di sini gitu Pak. Ini kayaknya emang pekerjanya milenial banyak Pak di sini ya Pak. Ya, secara demografi karyawan PP itu 63% malah didominasi oleh kaum milenial ya. Wow, iya. Berapa tuh Pak? Ya, persentasinya? usia milenial ini antara 28 sampai 38 tahun ya. Itu sekitar 33%. Ya, kategorinya Gen Y ya. Oke. Gen Y. Kalau Gen X itu antara 39 sampai 50-an. Oke. Itu persentasenya sekitar 3,4% dan ada di bawah 22 tahun. Oke. Itu masih kecil ya, masih persentase sangat kecil, yaitu yang dinamakan Gen Z ya. Iya. Nah, untuk baby boomer sendiri ada juga Mbak, yaitu ada yang di juga atas baby boomers. Oke. usia itu. Nah, saya sendiri mungkin masuk di Gen X ya. Oke. Tapi jiwa saya kayaknya dari masih tampilannya nih milenial milenial nih Pak. Ya, tetap milenial. Jadi tetap jiwa muda ya Pak. Iya, betul. Nah Pak, ini Bapak sendiri melihat kontribusi dari adanya generasi-generasi muda di PTPP yang sebenarnya kan udah lama sekali berjalannya gitu Pak. Apa sih Pak yang bisa mereka berikan gitu, nuansa baru mungkinkah di PTPP ini? Ya, jadi mungkin kaum milenial ini kan diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar di perusahaan ya. Karena dianggap menjadi garda terdepan perusahaan. Sehingga perusahaan pun menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendorong aktivitas karyawan untuk meningkatkan performa kerja. Oke, apa aja tuh Pak? Nah, ini contohnya ada COX milenial. Apa tuh CEO Itu wadah X untuk milenial? menampung ide, gagasan dari kaum milenial. Terus ada tim kreatif yang anggotanya dari kaum milenial yang aktif ini, karyawan-karyawan milenial ini untuk mengembangkan performanya. Kemudian untuk penghobi Mbak, kan ada yang hobi apa itu perusahaan disalurkan juga, ya Pak, diberikan wadah. menyediakan wadah juga Mbak. Ada yang hobi bermusik, jadi kita ada studio musik. Oh ada, wah seru banget di kantor ada studio musik, jarang-jarang nih Pak. Mbak. Terus Pak. Kemudian ada hobi olahraga, kita juga ada sport center. Oke. Yang hobi goes, ada wadah yang namanya PPCC, PP Cycle Club. Kemudian yang hobi fotografi Mbak. Ada juga? Ada juga, itu ada keren nih. PP Razi Mbak. Oke, namanya kemudian itu. para pegolfer nih, biasanya juga. Iya kalau sudah biasanya kalau golfer nanti gabungnya sama senior-senior ya Pak? Iya, ada PPGC juga Mbak. Oke. Jadi banyak sekali. Banyak Terus wadahnya, kemudian Pak. yang hobi choir Mbak. Ada PP choir. Ada juga Mbak. Ini tuh banyak juga yang PTPP kayak kampus ya Pak, jadinya ya rame gitu klubnya. Dan ada satu lagi itu yang hobi nongkrong Mbak. Oh ada? Di kafe. Namanya apa Pak komunitasnya? Kita ada suatu kafe yang namanya Unlock Cafe. Oke. Jadi lengkap kita untuk menyediakan fasilitas pendukung untuk para kaum milenial ini Mbak. Oke. Oke, saya mau gabung yang itu deh Pak. Oke, nah kalau Pak Apri sendiri gabung juga nggak nih Pak sama klubnya? Mungkin salah satunya Bapak ikutan aktif gitu Pak? Ya, saya ikut yang goes Mbak. Oh gitu, saya kira Bapak dari tampilannya anak band nih Pak, mungkin yang band namanya. Anak band tidak ikut band. Oke. Nah goes itu ada nggak sih Pak kegiatan rutinnya kalau yang di goes sendiri? Ada Mbak, biasanya kita tiap Sabtu Mbak ya, mengadakan goes bareng-bareng teman-teman kantor. Kemudian ada teman-teman proyek juga yang menyempatkan diri gabung. Oke. Iya. Sering-seringnya 2 minggu sekali sih kita. Nah berarti, tapi selama pandemi ini jalan terus ya Pak tetap? Dengan jalan, cuma memang kesehatan. untuk masing-masing grup goesnya itu dibatasin 5 personil, 5 personil. Sehingga jadi, tidak berombongan. Tetap olahraga tapi tetap aman gitu ya Pak. Nah itu saya lihat ini kan kayak komplit banget ya Pak. Semuanya ada di PTPP ini ya. Klub-klubnya mewadahi kaum milenial juga ada gitu ya Pak. Ini sebenarnya ada nggak sih Pak tujuan khusus kenapa dibuat wadah-wadah seperti itu Pak? Karena kan ini jarang-jarang Pak sebenarnya perusahaan punya wadah sebanyak itu dan menurut saya ini menarik Pak. Ya Mbak, karena memang perusahaan itu kan harus mendukung ya, mendukung kepada karyawannya guna peningkatan performa atau kinerja. Fasilitas tersebut menjadi sarana utama untuk mendukung kinerja karyawan Mbak. Jadi dengan adanya fasilitas tersebut karyawan bisa menikmati untuk sekedar refresh, sehingga pada saat dia masuk kerja kembali
sudah refresh dan sudah siap fight gitu. Oke, jadi diharapkan nanti performa kerjanya juga meningkat, muncul ide-ide yang lebih segar. Betul. Gitu ya Pak. Oke. Betul. Wah, itu dari saya ngelihat banyak wadahnya, banyak generasi milenial juga yang berkarya di sini. Kayaknya saya jadi tertarik nih Pak. Bisa nggak nih Pak saya? Masih bisa nggak nih masuk ke sini nih Pak? Jadi karyawan PT PP? Oh bisa Mbak, cuman ya tetap ya syaratnya harus punya kompetensi dan orangnya komit. Iya, itu harus ya Pak, itu syarat mutlak ya Pak, bukan cuma muda tapi harus dedicated gitu ya Pak. Betul, punya kompetensi. Mungkin kalau mau lanjut kita mending ngobrol sambil itu ngopi-ngopi Mbak. Oh, boleh banget Pak, ngopinya di tempat klub nongkrong tadi itu ya Pak? Iya boleh Mbak, di Unlock Cafe Mbak. Ya, sahabat PUPR TV tadi seru banget ya perbincangan saya dengan Pak Apri terkait apa saja proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT PP Persero Tbk. Tapi nih ya, sepertinya nih proyek-proyek PT PP Persero Tbk ini masih banyak banget nih yang bisa kita kulik dan kita cari tahu apa saja yang dikerjakan dan juga manfaatnya tentunya untuk masyarakat. Untuk itu, tetaplah saksikan PUPR TV di episode selanjutnya karena kita masih akan membahas terkait proyek-proyek dari PT PP Persero Tbk. Terima kasih, sampai jumpa di Mitra Bicara PUPR TV. PP berakhlak adalah nilai-nilai luhur perusahaan. Nilai akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nilai yang menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan pekerjaan yang terwujud dalam setiap ucapan dan perbuatan. Amanah. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan senantiasa berperilaku, memenuhi janji dan komitmen. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Berpegang teguh pada nilai moral dan etika. Kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan senantiasa berperilaku, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan dengan senantiasa berperilaku, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan senantiasa berperilaku, menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dengan senantiasa berperilaku, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Bertindak proaktif. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis dengan senantiasa berperilaku, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Saya akan pimpin, saya akan kawal PP untuk terus berakhlak dalam setiap karya yang kami torehkan. Mari bersama mewujudkan PP berakhlak untuk Indonesia.